5 Juni 2020. Anda sedang mengikuti renungan pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan terjaga-jaga. Renungan pagi kita sepanjang bulan Juni bertemakan Hukum Taurat dan Hari Sabat, Ujian Kesetiaan Ganda. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Masa Percobaan. Ayat renungan Kejadian 2 ayat 17, beginilah firman Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Hukum Allah adalah sama sucinya seperti Allah sendiri. Itu adalah satu pernyataan kehendaknya, satu pernyataan tertulis dari tabiatnya, pernyataan dari kasih dan hikmat ilahi. Keselarasan alam semesta ini bergantung atas penurutan yang sempurna dari segala makhluk, dari segala sesuatu baik benda hidup atau benda mati, terhadap hukum khalik itu. Tuhan telah menetapkan undang-undang bagi pemerintahan, bukan saja bagi makhluk-makhluk hidup, tetapi juga bagi seluruh kegiatan dalam alam ini. Kepada manusia, makhluk ciptaan yang paling mulia, Allah telah memberikan kuasa untuk mengerti akan tuntutan-tuntutannya, mengerti akan keadilan serta kebajikan hukumnya, dan tuntutan yang suci daripada hukum itu terhadap dirinya, dan dari manusia dituntut penurutan yang tetap. Sebagaimana halnya malaikat-malaikat, penghuni Eden pun ditempatkan dalam masa percobaan. Kebahagiaan mereka hanya dapat dipertahankan dengan syarat kesetiaan terhadap undang-undang khalik itu. Mereka dapat menurut dan hidup atau melanggar dan binasa. Tuhan telah menjadikan mereka sebagai penerima berkat-berkat-Nya yang limpah. Tetapi kalau mereka melanggar kehendak-Nya, Ia yang tidak membiarkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa itu, tidak juga dapat membiarkan mereka begitu saja. Pelanggaran akan meniadakan pemberian-pemberiannya dan mendatangkan kepada mereka penderitaan dan kebinasaan. Malaikat-malaikat mengamarkan mereka supaya selalu waspada terhadap tipu daya iblis, karena usahanya untuk menjerat mereka tidak pernah mengenal lelah. Selagi mereka taat kepada Allah, si jahat itu tidak akan dapat membinasakan mereka, karena bila perlu, setiap malaikat di surga akan disuruh untuk menolong mereka. Jikalau mereka tetap menolak bujukannya yang pertama, mereka akan selamat sama seperti pesuruh-pesuruh surga itu. Tetapi sekali saja mereka menyerah kepada godaan itu, keadaan mereka akan menjadi begitu merosot sehingga di dalam diri mereka sendiri, mereka tidak mempunyai kuasa atau kesanggupan untuk menentang iblis. Pohon pengetahuan baik dan jahat telah dijadikan sebagai satu ujian penurutan serta kasih mereka kepada Tuhan. Tuhan telah melihat bahwa tepatlah untuk menghadapkan kepada mereka
hanya satu larangan saja terhadap penggunaan segala sesuatu yang ada di dalam taman itu. Tetapi jikalau mereka melanggar kehendaknya di dalam hal yang tertentu ini, mereka akan mendatangkan ke atas diri mereka kesalahan daripada pelanggaran itu. Iblis tidak dapat terus-menerus mencobai mereka. Ia dapat menggoda mereka hanya melalui pohon yang dilarang itu. Kalau mereka berani mencoba untuk menyelidiki keadaan pohon itu, mereka akan terbuka kepada muslihatnya. Mereka dinasehati supaya memperhatikan dengan seksama amaran yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan untuk merasa puas dengan petunjuk yang telah diberikannya dengan sepatutnya. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 47 dan 48. Marilah saudaraku, kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami telah bangun dari istirahat kami, dan sebelum memulai akan semua tugas dan pelayanan kami datang memohon berkah-Mu, dan kami telah mendengarkan akan firman-Mu. Dan tolonglah kami Tuhan, agar di dalam kehidupan ini kami boleh selalu taat kepadamu. Namun kami menyadari, kami sendiri tidak sanggup untuk melaksanakan semuanya itu. Kami tidak sanggup untuk menghidupkan hukum-hukum firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya kuasa Tuhan sajalah yang akan menyanggupkan kami menjadi putra-putri Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Hukum Taurat itu Kudus. Salam sehat, Tuhan memberkati.